Rai Temenggung? Rai? Rai Temenggung Parmaswara, kamu sudah sadar? Kakang Senopati. Iya. Kakang Senopati. Kamu sudah sadar? Apa yang telah terjadi, Kakang? Temenggung. Temenggung. Sudah, Gusti, sudah. Semuanya sudah berakhir. Tapi awalnya bagaimana? Awalnya bagaimana? Temenggung diperalat oleh Gendrawani dan Sose Cendawa. Iya. Iya. Saya baru ingat. Soca Cendawa yang membuat saya jadi lupa diri. Di mana mereka sekarang? Di mana mereka? Kita kalah lagi, Bopo. Kita kalah lagi. Iya. Aku tahu. Tapi tenang dulu. Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Ini mendesak, Bopo. Nanti dulu. Musuh sudah mengepung kita. Bagaimana bisa nanti dulu? Beri waktu pada Bopo untuk berpikir. Sihir apa lagi yang bisa aku andalkan untuk memenangkan perkelahian? Bopo tidak bisa membuat banjir seperti Sengkang Bapak. Bopo tidak bisa membuat hujan api. Bopo tidak bisa. Ya, aku tahu. Apa, Bopo? Bopo bisa membangunkan orang mati. Bopo akan mengerahkan pasukan mayat. Mayat hidup. Apa mungkin mayat bisa membunuh yang hidup, Bopo? Mayat hidup akan membuat orang ketakutan. Karena ketakutan, akibatnya yang hidup itu gampang dibunuh. Hei, mayat yang ada di lautan, di daratan, di sungai, yang mati dibakar jadi api. Bangkitlah. Bangkit. 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 Kahita, bau, takut, tidak, jijik. Ayo cabut pedangmu, serang. Gagal lagi, Bopo. Gagal lagi. Bopo, tidak ada jalan lain kecuali saya sendiri yang harus maju. Selamat tinggal, Bopo. Akan saya babat habis para pendekar itu. Tidak, anakku. Belum saatnya kamu maju. Seluruh usaha Bopo gagal. Apalagi yang akan Bopo berikan pada saya? Biar Bopo saja sendiri yang maju. Bopo akan maju demi anakku.
Tidak, Bopo. Kenapa? Apa salahnya Bopo berperang untuk putri tercintanya? Untuk ratunya? Tidak, jangan, Bopo. Bopo ini bekas panglima perang Gendrawani. Bopo ini seorang senopati Agul yang pernah menjadi penakluk. Jangan, Bopo. Tidak, Gendrawani. Tidak ada jalan lain. Mesti. Bopo, jangan, Bopo. Jasad Bopo sudah rapuh. Tidak, Bopo. Bopo jangan berperang. Aku Senopati Agul Soca Cendawa, Gendrawani. Aku akan berperang dan menang untuk putriku dan ratuku yang tercinta. Jangan, Bopo. Jangan. Bopo! Bopo! Nyi Dewi! Nyi Dewi mau kemana? Nyi Dewi! Nyi Dewi! Nyi Dewi! Nyi Dewi! Nyi Dewi! Nyi Dewi! Ini taman pembatas, Nyi Dewi. Taman berkabut yang menjadi batas antara Megapura dengan langit di sekitarnya. Kalau sampai Nyi Dewi salah arah dan salah langkah, maka bisa dipastikan Nyi Dewi akan jatuh dan terbang melayang. Lalu, hukuman apa yang akan diberikan pada saya oleh Ratu Dewi Puspasari? Kalau sampai... Nyi Dewi! Nyi Dewi! Jalan keluar! Tunjukkan aku jalan keluar! Nyi Dewi! Nyi Dewi! Ya, Kanda di mana? Dinda Sekarwangi. Aku di sini, Dinda. Kemarilah. Kanda! Nyi Dewi! Hari apa itu? Kamu mau ke sini. Aku lempar kamu ke langit dan ke bintang. Tidak, saya tidak akan ke sana. Bagus. Pulang. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku Rahwana Raja. Pencipta unsur angin yang pernah dihancurkan oleh angin Dharma. Jadi kamu tadi yang memanggil-manggil aku dengan suara Kanda Prabu Angling Dharma. Kamu benar, Cahaya. Itu aku. Apa maumu? Aku ingin memboyongmu ke tempat. Aku ingin
permaisuriku. Sama seperti yang kulakukan terhadap Dewi Sinta. Ayo Sinta, ikut denganku. Tidak. Rahwana Raja? Pasti gelembung jahat Rahwana Raja yang telah memperdaya dan menculiknya. Ini tidak akan terjadi kalau saja Nidewi tidak lari ke taman berkabut itu. Mohon ampuni saya, Ni Ratu. Mohon ampuni saya. Ini semua karena kesalahan saya. Iya, memang kesalahanmu. Dan juga kesalahan Nidewi Sekarwangi. Kalau saja Nidewi tidak lari, mau bersabar dan mendengar. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Ni Ratu? Iya, Ratu. Tidak mungkin menyerang pusar angin kalau Dewi Sekarwangi dibawa ke pusar angin. Dan Megapura juga tidak mungkin ke Gunung Kembar di mana Sukma Rahwana Raja itu terjepit. Kita tidak bisa menembus semua itu. Lalu, bagaimana bisa kami bebaskan Dewi Sekarwangi dari tangan Rahwana Raja, Ni Ratu? Begini, hanya Prabu Anglingdarma yang bisa merebutnya kembali. Turunlah ke Mayapada. Sampaikan berita ini kepada Sang Prabu Anglingdarma. Tapi menurut Jangka, Sang Prabu masih harus mengatasi bencana yang menimpa Malwapati, Ni Ratu. Jangan khawatir. Sang Prabu telah berhasil meredam bencana yang menimpa negerinya. Berangkatlah. Baik, Ni Ratu. Ayo maju, hadapi aku. Pedang apa itu? Tidak apa-apa, Kakak. Benturannya menyengat dan membuat lumpuh. Hei! Ada apa? Apa yang sudah terjadi? Saja Cendawa nih. Saja Cendawa dengan pedang kilatnya. Sota Cendawa? Pedang kilat? Iya, Nyi. Pedang kilat? Nah, itu pedang sihir. Pedang yang mempunyai kekuatan sengatan halilintar. Lalu, kemana dia? Dia menantang-nantang Sang Prabu, Nyi. Oleskan cairan dalam botol ini ke tangan kalian. Pasti sengatan halilintarnya akan lenyap. Tapi, tunggu dulu.
Aku juga akan turun tangan kalau kamu ikut campur Nyi Jantur. Awas kamu. Awas kamu. Awas kamu Nyi Jantur. Lepaskan saya. Tidak ada yang bisa lepas dari tangan. Lepaskan saya. Riwayat Dewi Sinta tidak akan terulang pada dirimu. Kau akan dijadikan domestik. Tidak Sekarwangi. Di mana kamu? Di mana kamu, Dinda? Kau dengan Liwa? Apa yang telah terjadi denganmu? Apa yang telah terjadi denganmu? Utus saya ke Megapura, Gusti. Siapa tahu saya bisa melakukan sesuatu. Utus saya juga, Gusti Prabu. Saya bersedia melepaskan Gusti Ayu Dewi Sekarwangi dari bahaya. Kalau memang itu yang menimpa Gusti Ayu Dewi Sekarwangi, Gusti Prabu. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan kalian. Tapi sepertinya aku sendirilah yang harus menuju ke Megapura. Tidak, Angling Dharma. Angling Dharma, kamu tidak akan kemana-mana. Soca Cendawa. Ya, benar. Akhirnya kita bertemu lagi, Soca Cendawa. Ya, Hebat sekali kamu sekarang. Apa yang kamu inginkan dariku? pergi dari Malwapati dan merelakan singgasana untuk Gendrawani putriku. Kamu bermimpi, Soca Cendawa. Ratu Hitam tidak akan pernah bisa menduduki singgasanaku. Kalau begitu, aku akan merebutnya dengan paksa. Sekali lagi ku sempurnakan kematianmu, Soca Cendawa.
aman saja. Jadi bagaimana Sang Prabu? Sang Prabu? Maafkan saya. Maaf kalau saya terpaksa mengganggu Sang Prabu. Kenapa Niungu? Apa yang sudah terjadi? Ni Dewi Sang Prabu. Ni Dewi. Kenapa dengan Dinda Sekarwangi? Diculik Sang Prabu. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja. Diculik gelembung jahat Rahwana Raja? Iya Sang Prabu. Kami tidak bisa mencegah. Kami tertipu Sang Prabu. Maafkan kami Sang Prabu. Kalau begitu, aku harus mengejar ke langit tanpa bintang. Mohon maaf Sang Prabu. Saya mohon pamit. Ya. Terima kasih Niungu. Bagaimana caranya pergi ke langit tanpa bintang, Dinda Prabu? Hanya dengan pertolongan dewa. Kamu tidak akan kulepaskan, Nyi Dewi. Kamu akan kujadikan pengantin. Akan kujadikan sintaku. Dinda Prabu, tunggu. Kenapa Dinda Prabu pergi begitu saja? Tolong jelaskan kepada saya, apa yang akan Dinda Prabu lakukan? Dinda Prabu akan ke langit tanpa bintang sendirian. Saya akan pergi sendirian, Kanda Madrim. Sendiri? Iya. Dinda Prabu, ini perang Dinda Prabu. Perang antara Dinda Prabu dengan Rahwana Raja. Jadi Dinda Prabu memerlukan pasukan dan para senopati. Saya tidak perlu itu semua. Tidak perlu pasukan dan senopati? Iya. Kenapa begitu, Dinda Prabu? Rahwana Raja yang menculik Dinda Sekarwangi bukan sosok seperti ketika ia masih hidup di zaman cerita Ramayana, Kanda. Rahwana Raja yang hidup sekarang berupa roh, hanya berupa gelembung jahatnya saja, yang penasaran, yang dendam, yang ingin merusak tatanan dunia. Gelembung jahat Rahwana berada di atas langit tanpa bintang, Kanda Mati. Siapa yang akan mampu membawa pasukan ke langit tanpa bintang? Saya mengerti. Lalu, apa rencana Dinda Prabu berikutnya? Hanya dengan ngerogoh sukmo, saya bisa mencapai ke langit tanpa bintang itu, Kanda Mantrim. Saya tahu. Saya akan ke Sanggar Pamelengan. Dari situlah saya akan bertolak. Ya. Jagalah jasad saya selama saya tinggalkan Kanda. Iya. Sebab di situasi seperti ini, Soca Cendawa dan Gendrawani bisa saja mengganggu ketenangan kita. Baik, Dinda Prabu. Saya akan laksanakan semua perintah Dinda Prabu. Terima kasih, Kanda. Dengarkan baik-baik. Saya minta 4 di belakang kiri dan kanan. 4 di depan pintu, 4 di kanan saya, dan 4 di kiri saya. Mengerti semuanya? Mengerti, Pendekar. Ada pertanyaan? Tidak, Pendekar. Baik, sekarang kerjakan.
Liwa. Bagaimana, Liwa? Sesuai dengan perintah Gusti Patih, semua penjaga sudah ada di posisi masing-masing. Bagus. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Sang Hyang Widi, hamba mohon kekuatan. Hamba mohon kekuatan. Di mana Sekarwangi berada? Di mana Dinda disembunyikan? Bagaimana Angling Dharma? Kamu bisa rasakan sekarang betapa hambanya hidup tanpa pendampingmu. Tanpa Sekarwangi. Kamu lagi nih Dewi Nagagini. Sukma bertemu Sukma, Sang Prabu. Kita akan berkelahi sampai mati. Tanpa seorang pun yang akan bisa melerai kita. Iya! Tidak, Dewi. Sudah bukan pada tempatnya kalau lagi-lagi kita berkelahi. Dendamku padamu tidak bisa hilang, Angling Dharma. Iya! Sudah Nagagini. Sudah. Malu kalau di sini pun kamu terus-terusan begini. Ayo pulang ke Ungarantunan. Ayo. Terima kasih Sang Resi Naga Pertala. Terima kasih. Nanda Prabu. Nanda Prabu. Ananda Prabu mencari gelembung jahat Rawana Raja. Betul, Guru. Iya, betul. Mari.
rencanaku. Tutup telinga kalau Sang Prabu tidak tega mendengarnya. Tapi aku takut mereka mati. Iya, saya mengerti. Tidak. Serahkan semuanya pada Kisar Dulu Yudo. Ya, aku tahu, tapi Ini sudah menjadi perjanjian kita, Sang Prabu. Kita tidak boleh ikut campur dalam pengobatan. iya. Dan setelah sembuh, kita harus bersedia bekerja padanya, begitu? Iya. Kenapa selalu begini dan selalu begini? Selalu begini bagaimana? Selalu kalah. Dan harus selalu menuruti kemauan orang lain. Kisar Dulu Yudo sudah menyelamatkan kita dari cengkeraman orang-orang Malwapati, Sang Prabu. Dan sekarang dia pula lah yang menyembuhkan luka dalam kita. Dan luka yang diderita oleh para putri-putri kita, Sang Prabu. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita sepakati syarat kerjasama yang kita harus lakukan dengannya, Sang Prabu. Tidak ada jalan lain kecuali menurut. Kelihatannya Gusti Patih sangat gelisah. Mungkin terjadi sesuatu dengan Gusti Prabu. Iya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Wirat. Ya, Kita hanya bisa menunggu. saya bersedia dikirim ke langit tanpa bintang untuk menyusul Gusti Prabu. Dan saya akan hancurkan gelembung Jatrahwana dengan rengkah gunung. Tenang, Wirat, tenang. Simpan saja niat baikmu itu. Dinda Prabu. Apa yang Dinda Prabu khawatirkan? Tolong katakan apa yang Dinda Prabu lihat setelah Dinda berada di langit tanpa bintang. Yang jelas, sampai saat ini, saya belum bisa menemukan di mana Dinda Sekarwangi berada. Dan gelembung jahat Rahwana yang biasanya melayang-layang di atas langit tanpa bintang juga tidak saya ketemukan. Saya khawatir ini akal Rahwana untuk memancing saya kemari. Sementara secara diam-diam ia gerahkan serangan ke Malwapati. Kalau memang itu yang akan terjadi, jangan khawatir, Dinda. Kanda akan siapkan para senopati dan para pendekar untuk memperkuat Jajar. Lihat, kumpulan gelembung jahat Rahwana. Rahwana, tunggu. Tunggu, anak Prabu. Pulang pada dirimu. Kau akan menjadikan permaisuri.
sebelum menyingkirkan ilmu utama. Baik, Sang Maharsi. Pasopati. Saya sudah siap, Sang Maharsi. Ayo kejar mereka. Bentangkan dewa dan lepaskan panah anak Prabu ke arah mereka. Sang Maharsi, izinkan saya mengejar Rahwana. Ya, hati-hati anak Prabu. Selamat berjuang. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Terima kasih, Sang Maharsi. Bali Kumune Waluyo Jati Rogon Sukmani Robo Poso Cacendawa Biar Puput angine Sumila Jagati. Bangun Bopo. Bopo. Mana kamu, Rahwana? Di mana kamu? Apakah Rahwana berubah bentuk? Tidak. Itu pasti kawan-kawan Rahwana. Kenapa dengan mudah Kanda menemukan Dinda? Di mana Rahwana? Entahlah, Kanda. Tiba-tiba dia melepaskan Dinda dan membiarkan Dinda sendirian dalam penjara dulu jahatnya.
dengan pedang dan senjata andalan kalian. Ayo serang! Aku harus melihatnya. Cegah mereka. Jangan masuk sanggar pemalangan. Ya! Ya! Hop! Rahwana! Aku menunggumu, Rahwana! Kamu tidak akan pernah bisa masuk lagi ke dalam jasadmu. Kalian pikir kalian mampu melawan aku? Kanda sudah selesai.
Syukurlah. Tapi, di mana Dinda Dewi? Kanda ingin mengetahui keberadaan Dinda Sekarwangi? Iya. Itu dia. Kanda Matri, Dinda Dewi. Selamat datang, Dinda Dewi. Selamat datang kembali ke Malopati. terima kasih Kanda. Sembah kami Gusti Dewi Sekarwangi. Setelah Sang Prabu Angling Dharma kembali duduk di singgasana, maka damai sejahtera kembali merangkul negeri Suhur, negeri tercinta, Malwapati Jaya. Dan kepada para pendekar, Prabu Angling Dharma mengalungkan tanda jasa sebagai ucapan terima kasih atas kerelaan dan keikhlasan mereka membela negara. Dan khusus kepada Sudawira yang akhirnya dinilai berjasa, Prabu Angling Dharma mengangkat Sudawira sebagai senopati. Tetapi Sudawira memilih kembali ke tubuhnya bersama Lokahita istri tercinta dan Uyuh Sawega sang guru. Dalam kesempatan ini, Sudawira berjanji apabila Malopati membutuhkan, maka ia akan bersedia kembali mengabdikan dirinya. Bagaimana Sudawira? Kau bersedia menjadi senopati di Malwapati? Maafkan kami Gusti. Kami akan kembali ke Malwapati begitu Malwapati membutuhkan kami Gusti. Saya mengerti Sudawira. Atas restu serta palilah Sang Prabu Angling Dharma, Dempu Baji menerima kembali padepokan sekarang ini yang pernah direbut dan dikuasai oleh sekian bapak sekian waktu yang lalu. Dadang Sagita. Siap, Guru. Mari kita bersyukur pada Hyang Widi. Baik, Guru. Terima kasih Hyang Widi. Melalui Gusti Prabu Angling Dharma, telah engkau kembalikan tanah perdikan ini kepada kami. Terima kasih Hyang Widi. Kalau akhirnya Pria Mitra dan Fatmasari juga kembali ke padepokan dan kembali mengasuh murid-murid mereka di Gunung Kencana, maka inilah yang terjadi dengan Maduseta dan pergulatan batinnya. Kalau kau bersikukuh pada kependekaran, kau harus kembali mengembara Maduseta. Tapi kalau kau ingin mencapai impian menjadi perwira pasukan Malwapati, kau harus menetapkan tinggal di sini, di Kesatrian, di mana para perwira dan para prajuritnya berada. Kakak, Tantri,
Masih belum bisa memutuskan. Sudah ada keputusan? Belum. Belum. Belum? Kenapa? Ya, belum. Kakang menyukai kehidupan yang mapan. Ya, Kakang pernah bermimpi tentang itu, Tantri. Kalau begitu, kenapa Kakang mesti ragu? Terima saja tawaran Gusti Prabu untuk menjadi perwira di angkatan perangnya. Tantri, itu berarti kita harus berpisah. Hayalanku untuk selalu bersamamu akan sirna. Kakang, Kamu pasti masih ingat waktu pertama kali kita bertemu. Kakang tidak mengerti, Tantri. Kenapa tiba-tiba kita ketemu, lalu terlibat dengan peristiwa atas angin, dan sama-sama ke Malopati? saya juga tidak mengerti, Kakang. Semoga saja ini menjadi permulaan yang baik. Sebuah perwujudan dari impian Tantri. Impian? Impian yang bagaimana? Ya, tentang sepasang pendekar yang berkelana bersama-sama. Impian yang sama. Impian yang sama. Ya. Ketika turun gunung meninggalkan Padepokan, Kakang juga berhayal bertemu dengan seorang pendekar cantik yang kelak mau menjadi pasangan Kakang. Apa Kakang sudah bertemu dengan orang yang Kakang hayalkan itu? Iya, bagi Kakang sudah. Tapi Kakang tidak tahu dengan gadis hayalan Kakang itu. Apakah dia merasakan getaran cinta Kakang atau tidak? Haruskah pertanyaan itu Tantri jawab, Kakang? Aku rasa tidak perlu. Melalui sorot matamu, cinta itu sudah terjawab. Kakang? Tantri. Kakang? Iya. Kita masih ingat semuanya dengan jelas. Lalu, apa ingatan itu harus kita buang begitu saja, Kakang? Tidak, Tantri. Tidak. Kalau tidak, lalu bagaimana? Kakang akan kembali mengembara denganmu. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Sudah lama lewat. Baru saja. Tapi aku bisa memahami yang akhirnya menjadi keputusan kalian. Saya harap Gusti Prabu bisa mengerti. Oh, tentu. Tentu bisa. Gusti Prabu tahu persis jiwa pendekar. Dan saya berharap saya juga bisa mengikuti jejak kalian. Mengembara. Begitu dan begitulah. Malapati ternyata semakin tenang dan damai. Prabu Anglingdarma yang memahami apa arti wahyu mahkota Rama telah benar-benar menjadi raja yang agung, arif bijaksana.
agar menjadi benar, agar kelak tidak terjadi lagi. Kenapa, Dinda? Ada apa? Mimpi itu, Kanda. Mimpi itu datang lagi. Dinda mimpi tentang Rahwana? Iya, Kanda. Dia mengancam lagi. Dia mengamuk lagi. Mimpi itu datang lagi, Kanda. Dia mengganggu lagi. Itulah, Kanda. Itulah mimpi yang mencekam akhir-akhir ini. Dinda, di jagat ini ada hitam, ada putih. Ada unsur jahat dan ada unsur baik. Yang hitam akan selalu berusaha menghancurkan yang baik. Dan yang baik berkewajiban menghancurkan yang hitam. Dinda Sekarwangi, Dinda berada di pihak yang putih. Apapun yang terjadi, yang putih akan selalu putih. Iya, tidak mengerti. Tapi tak bisakah kita lepas dari rasa takut? Lepas dari... Kita ini manusia biasa, Dinda. Manusia mana yang bisa lepas dari rasa takut? Manusia mana yang bisa lepas dari rasa cemas? Tapi Dinda, kalau saja kita pasrah, kita mempercayakan semuanya pada Hyang Widi, maka rasa takut dan rasa cemas akan hilang dengan sendirinya. Percayalah, Dinda, keyakinan kita pada kebenaran akan selalu membuahkan kemenangan. Saya mengerti, Kanda. Saya mengerti. Ayolah, kembali tidur.
Siapa? Hamba Gusti, prajurit penjaga dalam. Kanda, Sebutkan sandimu. Katakan kenapa kamu berani mengganggu istirahat. Baik Gusti, baik. Saya Kunang Katisan. Mohon maaf terpaksa hamba mengganggu karena ada utusan mendesak dari Bojanegara. Ada apa? Masuk. Mana utusan? Ada di ruang depan Gusti. Hamba tidak berani membawa masuk Gusti. Baik. Aku akan ke sana. Baik. Ada apa? Mohon ampun Gusti Prabu. Karena tengah malam begini, nekat sowan menghadap Gusti Prabu. Kalau begitu katakan apa sebabnya kamu nekat sowan dan berani mengganggu istirahatku. Berita ini tidak boleh ditunda Gusti Prabu. Ingkang Sinuwun Gusti Prabu Bojanegara berpesan wanti-wanti pada hamba untuk tetap menghadap Gusti Prabu walaupun tengah malam. Maklum Gusti, jarak antara Bojanegara dan Mawapati cukup jauh. 7 hari 7 malam. Yang aku tanya, kenapa kamu nekat sowan dan berani menggangguku? Pangeran Anglingkusuma, Gusti. Pangeran Anglingkusuma ada apa dengan gustimu Pangeran Anglingkusuma? diculik orang, Gusti Putri. Diculik orang? Iya, Gusti. Diculik orang bagaimana? Anglingkusuma. Belajar itu tidak ada batasnya. Dan tidak ada yang sulit. Yang penting punya niat. Iya, Paman. Kurang ajar. Itulah yang terjadi pada putra Paduka, Pangeran Anglingkusuma. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa kira-kira penculik bertopeng itu sebenarnya. Tidak, Gusti. Baik, sekarang istirahatlah. Silakan. Terima kasih, Gusti. Silakan. Apa yang harus kita lakukan, Kanda? Kenapa putra kita diculik? Kenapa dengan anak itu? Ia masih muda, belum tahu apa-apa, Kanda. Khawatir anak Prabu Sekarwangi. Romo akan menjaga putramu dengan baik. Cucuku akan aman dan terlindungi di sini. Terima kasih, Kanjeng Romo. Terima kasih, Romo. Tapi, bagaimana kalau saya kangen sama Ramanda Prabu dan Ibunda Ratu?
Ramanda dan Bunda akan datang padamu, pangeranku. Pujanegara dan Malwapati tidak terlalu jauh, kan? Iya. Iya. Angling Kusuma, Iya, Eyang. Eyang yang akan membawamu ke Malwapati. Kita akan berkuda bersama-sama ke sana. Benar, Eyang? Iya. Benar, pangeranku. Eyang tidak akan berbohong untuk cucu tercintanya. Kasihan Angling Kusuma, Kanda. Kasihan Angling Kusuma. Ia masih belum tahu apa-apa. Ia masih terlalu muda. Kenapa harus diculik segala? Dinda. Angling Kusuma sudah remaja. Angling Kusuma sudah bukan kanak-kanak lagi seperti waktu kita titipkan pada Romo Prabu. Ia tidak setakut seperti yang Dinda bayangkan.